Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillah di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah dudukan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah Jumat. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia hanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam amal agama. Sejauh mana dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan akan diraih. Namun kekurangan dan ketiadaan amal agama, maka penyebabnya inilah yang menjadikan kita sengsara di dunia yang fana ini, terlebih nanti di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Hari ini kita sudah memasuki pertengahan daripada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa bulan yang mana bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan Ashurul Hurum. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas ayat ini. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas ayat ini. Salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah. 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab, sedangkan bulan lainnya adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Inilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika dikaitkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bulan Rajab adalah bulan di mana kita mempersiapkan atau menanam, sedangkan setelahnya adalah bulan Sya'ban, adalah bulan menyiram atau bulan menumbuhkan. Sementara bulan yang kita tuju adalah bulan Ramadan, yaitu bulan di mana kita memetik hasil dari apa yang telah kita tanam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, Rajab hadir di tengah-tengah kita adalah sebagai istidad atau di mana kita akan menuju bulan Ramadan. Maka doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Banyak orang yang hidup pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban Allah takdirkan dia tiada. Banyak orang yang bulan Rajab dan bulan Sya'ban, akan tetapi ketika bulan Ramadan Allah takdirkan dia tidak ada. Maka oleh karena itu, apabila kita persiapkan betul-betul, persiapan kita sudah matang di bulan Rajab, maka bulan Sya'ban mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi dari sekian banyaknya bulan Ramadan yang telah kita lalui, pernahkah kita mengintrospeksi diri? Pernahkah kita menjumpai malam Lailatul Qadar? Maka ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita semua. Karena yang meyakini mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan diumumkan, akan tetapi kitalah yang merasakan perubahan itu. Maka oleh karena itu, malam yang mulia itu mustahil akan kita dapatkan jika kita tidak persiapkan pada bulan-bulan sebelumnya. Maka pada bulan Rajab adalah bulan persiapan untuk kita memperbanyak ibadah, melatih diri kita terhadap ibadah apapun. Orang yang senang membaca Al-Quran, maka dianjurkan membaca Al-Quran. Orang yang senang berzikir, maka dianjurkan memperbanyak zikirnya. Dan orang yang senang berpuasa sunnah, dianjurkan memperbanyak puasa sunnahnya pada bulan Rajab. Begitupun pada bulan Sya'ban. Maka ketika tiba bulan Ramadan, kita tidak akan kaget, karena kita sudah terbiasa dengan amal-amal ibadah kita. Diibaratkan sebuah mesin, apabila dia ingin bekerja, maka pada awal-awal akan terasa berat. Akan tetapi kalau sudah berjalan, maka akan terasa ringan. Begitupun dengan amal ibadah kita.
Mustahil kita bisa melakukan amal ibadah seperti orang-orang soleh terdahulu tanpa persiapan dan tanpa dilatih dengan yang baik. Orang yang malas membaca Al-Quran di bulan apapun, terlebih lagi di bulan Ramadan, maka ia akan malas untuk membacanya. Orang yang jarang melaksanakan sholat, maka mustahil ia akan melaksanakan tarawih dengan baik, karena ia malas sholat di bulan-bulan sebelumnya. Maka siapa tahu bulan Ramadan yang akan kita temui ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka mari kita jadikanlah Ramadan ini untuk menjadi Ramadan yang terbaik. Bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi yang terbaik? Tentunya dengan persiapan yang matang. Salah satunya adalah ilmu tentang amal ibadah yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus kumpulkan hazanah-hazanah ilmu tentang amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Dengan cara datang dan berziarah pada ulama, belajar tentang hazanah-hazanah ilmu kepadanya. Kemudian yang kedua adalah sehatul jasad wa ruhaniyah, sehat jasad dan ruhani. Sehat jasad dan ruhani harus berkaitan karena banyak orang yang sehat ruhaninya, kuat badannya, kekar tubuhnya, tapi tidak sedikit dari mereka tidak mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini karena apa? Karena sakitnya ruhaninya. Maka orang yang mendatangi bulan Ramadan ini harus sehat fisiknya, sehat badannya, sehat ruhaninya. Kemudian yang ketiga adalah istidadul amal, mempersiapkan amal terbaik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khairul amal adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Tak perlu membaca Al-Quran, khatam dalam satu malam, tetapi setelah itu tidak pernah membacanya lagi. Tak perlu sholat beratus-ratus rakaat dalam satu malam, tapi setelah itu tidak mau melaksanakannya lagi. Tak perlu sedekah berjuta-juta, tapi setelah itu tidak mau bersedekah lagi. Yang baik adalah bagaimana amal sedikit pun terus mengalir setiap harinya, terus istiqomah. Yang terakhir adalah kita harus punya azam dan niat yang kuat untuk mempersembahkan amaliyah di bulan Ramadan ini yang terbaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin.